Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman siswa-siswi kelas 5 yang berbahagia. Kita akan lanjutkan pembahasan soal latihan yang ada di buku ESWS Matematika Erlangga Straight Point Series untuk siswa kelas 5 SD atau MI. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Mudah-mudahan lancar. Oke, setelah berdoa mari kita buka halaman 40 ya. Kita akan mengerjakan soal nomor 6 sampai nomor 10. Nah, ini soal latihan 4 ya. Soal latihan 4 bab 2. Yang nomor 1 sampai 5 mana? Nomor 1 sampai 5 sudah saya bahas pada video sebelumnya. Silakan kalian periksa, kalian lihat, kalian cari aja di channel ini juga pada playlist ESPS Matematika kelas 5 ya. Oke, untuk video ini kita adalah video lanjutannya ya, nomor 6 sampai nomor 10. Mari kita mulai saja ya. Untuk yang nomor 6, jarak kota A ke kota B adalah 156 km. Nah, Bayu naik bus dari kota A pukul 6.15 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Yang ditanyakan adalah pukul berapakah Bayu tiba di kota B. Nah, ini ya. Untuk mengerjakannya kita tulis terlebih dahulu data yang diketahui. Jadi yang diketahui jaraknya kota A ke kota B tadi berapa? 156 km ya. Nah, kecepatan bis ya yang dikendarai atau yang dinaiki oleh Bayu adalah 60 km per jam. Nah, Bayu berangkatnya itu pukul 6.15. Yang ditanyakan tadi adalah pukul berapa Bayu akan sampai di kota B dengan bis tersebut tadi. Nah, ini seperti ini jawabannya ya. Jadi waktu itu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya tadi 156 km ya, dibagi dengan 60 km per jam. Jadi ketemunya adalah 2,6 jam atau 2 jam 36 menit. Nah, pukul berapa Bayu tiba di kota B? Ya, tiba di kota B tinggal kita tambahkan aja ya, dari jam berangkatnya tadi jam 6.15 kita tambahkan dengan 2 jam 36 menit, yaitu kira-kira pukul 8.51 menit ya, hampir pukul 9 ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 7. Paman Adi naik sepeda motor dari rumahnya menuju ke kebun binatang. Nah, kecepatan rata-rata sepeda motor yang dinaikinya atau dinaiki oleh Paman Adi adalah 60 km per jam. Jika Paman Adi tiba dalam waktu 45 menit, ya ini 3/4 jam ya, berapa kilometer jarak dari rumah Paman Adi ke kebun binatang? Oke, mari kita selesaikan bersama-sama. Nomor 7 kita tulis terlebih dahulu data-data yang diketahui. Yang diketahui tadi kecepatan Paman Adi ya, naik sepeda motor itu 60 km per jam. Waktu yang dibutuhkan Paman Adi untuk sampai ke kebun binatang itu 45 menit. Nah, tadi yang ditanyakan adalah jaraknya. Berapa kilometer jarak rumah Paman Adi ke kebun binatang? Oke, untuk menjawabnya ini ya, waktu 45 menit ini kita ubah dulu menjadi satuan jam ya. Tadi yang saya sebutkan tadi 3/4 jam ya. Jadi waktu 45 menit itu kalau kita ubah jadi jam itu kita bagi 60 ya. Kemudian kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 5 ya. 45 dibagi 5 itu ketemunya 9, 60 dibagi 5 ketemunya 12 ya. Masih bisa disederhanakan lagi ya, menjadi 3/4 dibagi 3 ya, masing-masing dibagi 3. Oke, kemudian jarak rumah Paman Adi ke kebun binatang itu bisa kita cari dengan cara mengalihkan kecepatan dengan waktu. Kecepatannya tadi 60 km per jam dan waktunya sudah kita ubah dalam jam ya, 3/4 jam.
Oke, ini bisa kita coret ya, 60 kita coret dengan 4 ya, kita bagi dengan 4 ya. 60 kita bagi 4 itu hasilnya adalah 15 ya. Berarti 15 kali 3 sama dengan 45 km. Jadi ya, jarak dari rumah Paman Adi ke kebun binatang adalah 45 km. Oke, beres ya. Lanjut ke soal nomor 8. Nabila menempuh perjalanan dari rumahnya ke rumah nenek selama 21/4 jam. Nah, jika Nabila naik mobil yang dikendarai ayah dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, berapakah kilometer jarak dari rumah Nabila ke rumah nenek? Oke, diketahui waktunya berapa tadi, 2/4 jam ya. Ini kita ubah menjadi 9/4 ya. Ini pecahan campuran. 4 kali 2 sama dengan 8 tambah 1 itu 9/4 ya. Kita ubah dalam satuan jam dengan pecahan biasa. Kemudian kecepatannya tadi 60 km per jam. Yang ditanyakan tadi jarak rumah Nabila ke rumah nenek. Oke, jawabnya jarak itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Jaraknya tadi berapa? 60 ya. 60 kita kalikan dengan 9/4. Oke, 60 ini seperti nomor sebelumnya ya. 60 kita bisa coret dengan 4. Ini ya, ketemunya 15. Nah, 15 dikalikan 9 itu sama dengan 135 ya. Jadi untuk yang nomor 8, jarak dari rumah Nabila ke rumah nenek adalah 135 km. Oke, 2 soal lagi ya, nomor 9 dan nomor 10. Jarak rumah Bibi Dewi ke kantor adalah 15 km. Bibi Dewi ke kantor menggunakan sepeda motor ya, naik motor, mungkin matic mungkin ya. Jika Bibi Dewi tidak ingin terlambat, ia harus tiba di kantor dalam waktu 20 menit. Nah, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Bibi Dewi? Nah, oke. Untuk yang nomor 9, yang diketahui tadi adalah jarak dari rumah Bibi Dewi ke kantor itu 15 km. Kemudian waktunya yang dibutuhkan oleh Bibi Dewi supaya tidak terlambat adalah 20 menit ya. Oke, 20 menit itu kita ubah dulu menjadi jam ya, karena nanti kecepatannya adalah kilometer per jam ya. 20 dibagi 60 ya, karena 1 jam itu 60 menit. Maka 20 dibagi 60 itu ketemunya adalah 1/3 ya, masing-masing dibagi 20 ya. Oke, ditanya kecepatan. Nah, kecepatannya ini kita hitung dengan cara ini. Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu ya. Jaraknya 15 kilo, waktunya 1/3 jam ya, karena dibagi maka ini disilang ya, menjadi 15 kali 3 per 1 ya. Oke, 15 kali 3 itu 45. Jadi kecepatan yang harus kecepatan dari kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Bibi Dewi itu adalah 45 km per jam supaya tidak terlambat ya. Oke, yang nomor 10, sebuah bis berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Nah, bis tersebut berangkat pukul 9 dan menempuh jarak 175 km. Jika di tengah perjalanan bis sempat istirahat selama 30 menit, pukul berapa bis tiba di kota B? Oke, soal yang terakhir nomor 10 seperti ini. Yang diketahui kecepatan bisnya tadi 70 km per jam. Jaraknya 175 km. Nah, berangkatnya tadi pukul 9, istirahatnya 30 menit. Yang ditanyakan pukul berapa bis tiba di kota B. Oke, kita cari dulu waktunya ya. Waktu itu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan ya. Ini dibagi ini ya. Jarak bagi kecepatan 175 dibagi 70 ya. Jadi ketemunya adalah 2,5 jam, 2,5 jam atau 2 jam 30 menit. Nah, waktu totalnya ya, ini karena tadi sempat istirahat ya, maka kita tambahkan waktu perjalanannya ini yang kita dapatkan ini ya. Waktu perjalanannya ditambah dengan waktu istirahatnya ya, yaitu 2 jam 30 menit
kita tambah dengan waktu istirahat yaitu 30 menit, itu sama dengan 2 jam 60 menit. Nah 60 menit itu sama dengan 1 jam ya, maka kita tambahkan 2 tambah 1 menjadi 3 jam. Nah sekarang pertanyaannya, pukul berapa bis tiba di kota B? Nah, ini waktu tiba di kota B itu sama dengan jam keberangkatan ditambah waktu total ya, atau 3 jam tadi ya. Waktu berangkatnya tadi jam 9 tepat ya, 9.00 ditambah dengan 3 jam 0 menit atau 3 jam tepat juga sama dengan jam 12. Jadi bis tersebut tiba di kota B adalah tepat pukul 12 ya. Oke, demikian untuk pembahasan soal nomor 6 sampai dengan nomor 10 untuk latihan 4 bab 2 ya. Jadi soal latihan 4 sudah beres ya. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun sebentar ya. Dengan terus berlatih, mudah-mudahan kalian akan menjadi semakin mahir ya dalam mengoperasikan matematika gitu ya, dalam menghitung operasi matematika. Oke, jangan lupa untuk berdoa setelah selesai belajar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.